Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu pelaku usaha yang saya muliakan, perkenalkan nama saya Evi Zafira. Saya pendamping proses produk halal dari EWI untuk Provinsi Jawa Barat. Saat ini saya berdomisili di Bekasi. Saya punya pepatah yang sangat tepat untuk Bapak dan Ibu semua. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kualitas adalah cara kita untuk menghargai pelanggan dan kepercayaan adalah cara kita untuk tetap menjaga agar pelanggan tetap setia. Hari ini kita semua berkumpul di sini bukan hanya membicarakan tentang selembar dokumen yang kita sebut dengan sertifikat halal. Tapi kita juga ingin tahu pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Ini tema kita hari ini yaitu pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Saat ini pemerintah itu sudah benar-benar konten dengan produk-produk yang beredar di wilayah ini. Pemerintah sangat peduli dengan konsumen yang sangat memerlukan produk yang bersertifikat halal. Produk-produk halal yang dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia. Kita dapat lihat dalam undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, di pasal 4, pemerintah menjelaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Dan pemerintah juga mengeluarkan PP nomor 42 tahun 2024, pasal 98. Di situ pemerintah menjelaskan kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa memang pemerintah juga sudah sangat memperhatikan konsumen di Indonesia. Pastinya Bapak dan Ibu bertanya-tanya ya, ngapain sih repot-repot ngurus sertifikasi halal? Ya kan? Atau selama ini Bapak dan Ibu masih bisa berjualan produknya tanpa bersertifikat halal. Sebenarnya lebih repot lagi ya Pak dan Ibu, bila harus menjelaskan dan meyakinkan kepada semua pelanggan bahwa bahan baku dan proses pembuatan produk Anda itu halal. Dan belum tentu pelanggan itu yakin karena itu hanya mengklaim dari sepihak Anda. Kita ketahui bahwa di Indonesia ini penduduknya sekitar 87,2% atau sekitar 229,6 juta jiwa. Itu adalah penduduk yang beragama Islam. Dan penduduk Muslim ini wajib untuk mengkonsumsi produk halal. Bapak Ibu bisa lihat dari 87,2% adalah potensi market atau calon pelanggan daripada usaha
Anda. Dan para penduduk Muslim ini yang memang wajib mengkonsumsi produk halal, pasti akan bertanya saat membeli produk, apakah produk Anda sudah memiliki identitas halal? Bapak dan Ibu pasti bingung, identitas halal maksudnya apa? Apa yang dimaksud dengan identitas halal? Seperti identitas pada umumnya, seperti identitas umum yang kita miliki seperti KTP, paspor, akta nikah, SIM, BPKB, sertifikat tanah, akta lahir, dan sebagainya. Produk kita juga butuh identitas yang disebut identitas halal. Identitas halal itu sendiri adalah sertifikat halal produk yang Bapak Ibu miliki. Ya, dengan sertifikat halal, dengan identitas halal daripada produk Bapak dan Ibu, membuat pelanggan yang melihat produk Bapak dan Ibu langsung yakin bahwa produk yang mereka beli aman. Saat melihat pertama produk Bapak dan Ibu, konsumen langsung merasa nyaman. Saat pertama kali melihat produk Bapak dan Ibu, konsumen akan merasa senang. Senang karena mereka meyakini bahwa produk yang mereka beli, yang mereka konsumsi, itu halal. Sesuai dengan kebutuhan para konsumen yang wajib untuk mereka konsumsi. Dan bagi pengusaha, kepercayaan adalah hal utama dan mahal. Karena itulah sumber penghasilan berkelanjutan dan ini akan membuat bisnis Bapak dan Ibu akan semakin maju. Dengan produk yang sudah bersertifikat halal, Bapak dan Ibu bisa bersaing. Bagaimana sih cara mengurus sertifikasi halal bagi UMK? Dan dalam kesempatan ini juga kami akan menjelaskan bagaimana cara mengurusnya sertifikasi halal untuk Bapak dan Ibu selaku pelaku usaha UMK. Persyaratannya apa aja sih? Nah, persyaratannya sangat mudah Bapak dan Ibu. Itu Bapak dan Ibu persiapkan KTP ya, buatkan Bapak dan Ibu jenis produk yang akan Bapak dan Ibu daftarkan. Maksimal 10 varian. Untuk satu sertifikat halal atau satu KBRI. Yang ketiga itu merek produk. Bapak dan Ibu pasti punya merek produk untuk Bapak dan untuk produk yang sudah Bapak dan Ibu buat. Yang keempat, foto produk. Bapak dan Ibu harus mempersiapkan foto produknya. Yang kelima adalah foto tempat Bapak dan Ibu memproduksi. Tempat Bapak dan Ibu usaha. Ya. Dan keenam itu Bapak dan Ibu wajib memiliki NIB, nomor izin berusaha atau KBRI. Saat ini NIB itu Bapak dan Ibu jika belum memiliki NIB, bisa kami bantu buatkan NIB secara gratis. Yang ketujuh, omset daripada Bapak dan Ibu harus kurang dari 15 miliar per tahun. Sudah cukup jelas Bapak dan Ibu tentang persyaratannya. Saya pikir ini sangat mudah. Jika Bapak Ibu masih belum mengerti, Bapak dan Ibu bisa tanyakan kami.
Berapa ya biaya mengurus sertifikasi halal bagi UMK? Ya, pasti kita akan bertanya setelah tahu persyaratannya. Oh, biayanya berapa sih? Persyaratannya sudah kita penuhi nih. Biayanya berapa? Pak dan Ibu, saat ini pemerintah sedang memprogramkan sertifikat halal gratis untuk UMK yang berpenghasilan di bawah 500 juta per tahun. Jadi, Bapak dan Ibu, jika ingin melakukan pendaftaran sertifikat halal, sekarang waktunya. Karena kalau biaya sendiri itu sekitar 230.000 per sertifikat. Jadi manfaatkan program pemerintah saat ini ya, Bapak dan Ibu. Nanti kami bantu. Apa aja sih jenis produk yang dapat fasilitas daripada sertifikat halal gratis? Jenis produknya, Bapak Ibu bisa lihat. Di sini ada 13 jenis produk makanan Safe Declare. Safe Declare. Ada olahan buah dan sayur, ada permen dan coklat, tepung dan sereal, ada produk roti dan bakery, ada ikan dan olahan perikanan, ada telur dan olahannya, gula, madu dan pemanis, garam, rempah, saus dan kecap, ada juga makanan ringan siap santap, ada kedai makanan, kedai minuman, ada susu dan analognya, ada lemak, produk lemak, minyak, dan emulsi minyak, bisa juga produk es yang untuk dimakan. Dan 13 jenis produk makanan ini bisa didaftarkan secara Safe Declare. Bapak Ibu bisa lihat, mungkin ada di antara yang kami tampilkan adalah produk dari Bapak Ibu. Di sini ada asinan, berbagai jenis asinan, dari asinan buah, ada asinan sayur, dan juga ada tekwan, ada pempek, ada otak-otak. Ini adalah olahan dari ikan. Ada juga emping. Jadi selama ini kita tahunya emping itu halal. Nah, untuk membuktikan halal itu karena kita bisa dengan melihat sertifikat halalnya. Di sini juga ada kerupuk, ada keripik, ada mantau, ada juga donat, tempe. Kenapa tempe harus disertifikasi halal? Karena tempe termasuk dengan produk yang dihasilkan melalui olahan. Di sini juga ada telur asin, ada saus yang dibuat secara rumah tangga, UMKM. Ada juga martabak, kita sering melihat martabak, banyak dijual martabak. Mungkin Bapak dan Ibu di sini bisa lihat produk apa sih yang Bapak dan Ibu buat, yang mungkin bisa segera Bapak dan Ibu daftarkan. Di sini ada salad buah, ada kue pie, ada juga koko bubu, ada nastar, dan kue-kue kering lainnya, ada roti, di sini juga gado-gado, lotek, urap. Itu tadi yang kita lihat adalah jenis makanan yang bisa Bapak dan Ibu daftarkan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu mau lihat dong, nih saya nih produknya minuman. Nah, kita lihat di sini 6 jenis produk minuman Safe Declare. Bisa Bapak Ibu daftarkan untuk sertifikasi halal gratisnya.
Ada aneka minuman ringan, non soda. Ada kopi, teh, dan sari kacang. Di sini ada minuman susu dan minuman campuran susu. Ada minuman tradisional dan jamu. Di sini juga ada minuman jus buah dan sayuran. Ada juga minuman konsentrat buah dan sayuran. Ya, mungkin dari sekian banyak yang saya tampilkan adalah produk daripada Bapak dan Ibu yang saat ini miliki. Kita bisa lihat ada jus buah, ada mixing, ada es krim, ya. Ini juga yogurt, ada wedangan tradisional. Di sini juga ada sirup-sirup yang mungkin Bapak Ibu buat. Di sini ada kopi, ada minuman coklat, dan juga produk squash, ada jenis minuman lainnya. Ya, itu beberapa minuman yang bisa Bapak dan Ibu daftarkan sertifikatnya. Selain itu apa aja? Apalagi Bu? Ada 13 jenis warung makan Chef Declare. Ada warung makan Sunda, ada warung soto, ayam atau sapi, ada warung mie bakso atau ayam, ada warung makan gudeg, ada warung makan pecel lele. Semua ini seringkali kita temui, Bu, Bapak dan Ibu sering kita temui ya. Warung sate ayam atau kambing, ada warung makan nasi, mie goreng, ada warung makan khas Timur Tengah, ada warung makan nasi kuning dan nasi uduk, ada angkringan gerobak, ya. Mungkin Bapak dan Ibu adalah salah satu pemilik warung yang ada di sini. Ada warung makan Indomie, warung Indo. Di sini juga ada warung makan Tegal atau warteg ya. Ada warung nasi Padang. Nah, itu 13 dari jenis warung yang Bapak dan Ibu berdasarkan secara safety. Ya, segera Bapak dan Ibu Bapak bisa lihat di sini tampilannya. Ada warung Padang, warung Sunda, ada warung pecel lele, ya ada angkringan juga, ada warung bakso. Ini ada mie ayam, penjual mie ayam, warung Sunda dengan aneka menunya. Di sini juga dengan ada warung Tegal yang sering kita temui juga, Bapak dan Ibu. Terus ada mungkin ada warung makan khas Timur Tengah. Ini wajib halal, walaupun kita tahu nih halal nih, tapi kalau dia belum bersertifikat halal, kayaknya masih ragu ya. Di sini kita sudah lihat. Setelah kita melihat semua produk-produk yang bisa didaftarkan, pasti Bapak dan Ibu nih ingin segera nih memiliki sertifikat halal. Ya. Berapa lama terbitnya sertifikat halal? Kalau kita mendaftarkan produk kita, setelah melalui proses dengan dokumen yang lengkap, pengajuannya itu sekitar 7 sampai 14 hari kerja. Dalam keadaan normal setelah pengajuan melalui si halal. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan memiliki akun sebagai pelaku usaha. Nah, semua dokumen Bapak dan Ibu akan di-upload di akun Bapak dan Ibu. Jadi kami akan bantu buat akunnya. Dan itu setelah dokumen lengkap, 7 sampai 14 hari kerja untuk pengajuannya melalui si halal BPJS. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang tidak melakukan sertifikasi halal untuk produk, ada risikonya. Apa sih risikonya bila produk atau usaha
Bapak dan Ibu tidak memiliki sertifikat halal. Kita lihat ya Bapak dan Ibu. Bahwa pelanggan ini kan sekarang udah kritis. Bapak dan Ibu suka lihat juga bahwa pelanggan kita itu lebih banyak konsumen kita itu Muslim yang memang membutuhkan produk halal. Bila ada pelanggan atau kompetitor yang memviralkan, sekarang zamannya viral ya Bapak dan Ibu, produk produk dan usaha Bapak dan Ibu ini tidak bersertifikat halal. Apakah akibatnya bagi usaha dan produk Bapak dan Ibu? Coba kita lihat. Hmm, tentunya pelanggan atau konsumen itu akan eh, meninggalkan karena mereka akan mencari produk yang mereka yakini itu bersertifikat halal. Dan kami dari P3HEWI siap mendampingi proses sertifikasi halal produk Bapak dan Ibu secara gratis agar Bapak dan Ibu usahanya tetap berjalan dengan lancar, semakin maju dan penuh keberkahan. Ayo segera daftar sertifikasi halal bersama kami P3HE. Demikian kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat. Tidak lupakan ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu telah menyempatkan waktunya untuk hadir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.